Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dua hal yang selalu dimulai oleh setiap muslim di setiap aktivitasnya. Memuji dan memuja sang pencipta Allah. Dengan penuh keyakinan itu adalah kalimat penghubung antara dia dengan Allah. Dan dengannya juga segala kebutuhannya akan dipenuhi. Serta juga untuk mengejar agar mendapatkan keberkatan dan keberkahan yang akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari setiap amal yang dia kerjakan. Dengan mengucapkan salam hormat kepada utusannya Nabi SAW. Pada kesempatan ini saya memilih tema Ramadan terbaikku. Tujuannya tidak lebih agar memberikan motivasi buat diri saya dulu sebagai pemateri dan juga buat teman-teman. Agar jangan Ramadan yang akan datang ini bila Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita umur berlalu seperti Ramadan-Ramadan yang lalu. Hanya sekedar terlewatkan begitu saja dengan ibadah yang pas-pasan, dengan keikhlasan yang juga butuh penopang agar dia bisa diterima dan sempurna keikhlasannya dengan masih adanya pelanggaran-pelanggaran dan kelalaian. Tapi kita berharap bagaimana Ramadan yang akan datang ini kita termotivasi dan terpicu justru untuk menjadikannya Ramadan terbaik buat kita semuanya. Karena terlalu banyak alasan berhubungan dengan masalah itu. Yang akan kita buka sebelum menyebutkan tentang apa sebenarnya keutamaan Ramadan yang tidak asing buat kita. Satu peringatan yang sangat baik untuk kita semua dan itu diajarkan oleh Nabi SAW. Yaitu bagaimana kita merenung beberapa saat ke depan tentang masalah kematian. Setiap orang di antara kita saudaraku seiman tidak mungkin ada yang kekal di muka bumi ini. Terlalu banyak jutaan bahkan mungkin miliaran makhluk. Bukan cuma manusia, jin, hewan-hewan, tumbuhan yang sudah binasa. Dan sudah kembali kepada Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita semua ini sedang antri dan menunggu giliran saja. Kalau diilustrasikan, saya dan Anda semua ini sebenarnya sedang berjalan menuju ke liang lahatnya. Tinggal siapa yang duluan jatuh di sana. Ini bukan menakut-nakuti. Tetapi ini fakta. Allah subhanahu wa ta'ala kekalkan dalam Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 78. Aynama takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kamu berada, siapapun kamu, bagaimanapun kedudukanmu, dan berapa banyak pun hartamu, sesempurna apapun fisikmu, maka pasti kematian akan datang kepadamu walaupun kau sedang berada di sebuah bangunan yang kokoh. Tidak ada seseorang yang luput dari kematian dan dia adalah sesuatu yang misterius. Datangnya kita tidak tahu kapan, di mana, wujudnya seperti apa, tapi dia sebuah fakta yang tidak bisa sama sekali orang mendustakannya. Berapa banyak orang yang sehat meninggal, orang yang tua meninggal, yang masih anak-anak meninggal, laki-laki, perempuan, para pemimpin dan raja, dan juga masyarakat jelata yang biasa juga sama, meninggal dunia. Beruntunglah orang yang sadar tentang hal ini. Makanya Nabi SAW mewasiatkan kepada kita semua dari 1400 tahun yang lalu. Akthiru zikra hadhimil ladzat. Perbanyak mengingat sesuatu yang akan memutus semua kenikmatan dunia. Maksudnya kematian. Dan kita akan dengarkan teman-teman sekalian bagaimana nasihat para salafus salih berhubungan dengan masalah ini. Agar ini nanti akan menjadi sebuah pemicu kita menjadikan Ramadan yang akan datang. Semoga Allah panjangkan umur kita dan mendapatkan Ramadan yang banyak. Dengan kesempurnaan iman, ilmu, amal saleh, keikhlasan. Dan juga jauh dan selamat dari maksiat serta taubat dari dosa-dosa yang pernah ada. Allahumma amin. Maka kita harusnya mengingat semua kalau kita akan meninggal dunia. Terlalu banyak orang mungkin Ramadan yang lalu bersama kita tapi sudah wafat. Atau mungkin 2 Ramadan yang lalu. Atau mungkin Ramadan-Ramadan yang selanjutnya, yang sebelumnya. Dan bukan mustahil. Ramadan-Ramadan akan datang kita pun akan menyusul mereka dan hanya dikenang namanya saja. Oleh karena itu dengarkan wasiat dan nasihat para kaum salaf berhubungan dengan masalah ini. Yang pertama nasihat Abu Darda radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan begini. Ada sosok yang membuatku tertawa, yaitu orang yang mengejar dunia. Sibuk dari bangun tidur sampai tidur lagi, dunia aja yang dikejar sama dia. Tidak ada hubungannya sama akhirat. Sementara kematian
senantiasa siap menghampirinya. Ia lalai, namun sungguh kematian tidak lupa terhadapnya. Ia tertawa sambil mengisi perutnya melalui mulutnya, tetapi ia tidak tahu apakah itu perbuatan yang diridhoi oleh Allah atau justru membuatnya murka. Dan beliau melihat semua itu dengan mata hatinya. Sehingga beliau membahasakan ini, beruntunglah orang yang bisa memahaminya. Abi Dzar radhiyallahu anhu mengatakan, maukah kalian aku beritahukan hari kefakiranku, hari di mana nanti aku sangat miskin dan butuh bantuan, butuh segala amal-amal walaupun kecil di saat itu, yaitu di saat aku diletakkan di dalam kuburku. Kita pernah bahas Abi Dzar radhiyallahu anhu di serial sahabat kita. Sahabat ini yang tinggal 40 hari di Mekah, awal sekali ingin mengenal Nabi SAW, tapi dia tidak bisa menanyakan kepada orang-orang Quraisy karena setiap kali nanya pasti digebukin, bahkan bisa dibunuh. Maka 40 hari beliau hanya minum air zam-zam, tidak makan. Dan dari situlah keluar hadis Nabi SAW kalau zam-zam adalah minuman sekaligus makanan yang mengenyangkan. Beliau hanya untuk menunggu ingin bertemu dengan Nabi SAW. Dan akhirnya ketemu dengan Ali radhiyallahu anhu dan akhirnya dipertemukan dengan Nabi SAW dan beliau syahadat. Orang yang sangat luar biasa dari awal masuk Islam sudah menjadi dai di suku Ghifar. Sukunya beliau, Abi Dzar al-Ghifari. Sukunya terkenal perampok. Ya, maka beliau berhasil memasuk Islamkan setengah sukunya pada saat beliau datang mendatangi Nabi SAW setelah Nabi SAW hijrah di Madinah. Di perang Tabuk, beliau sempat menunggangi kuda atau unta yang lamban jalannya sehingga dia ketinggalan dari pasukan. Dan jauh sekali ketinggalan. Maka beliau kemudian meninggalkan kudanya dan beliau jalan kaki ratusan mil hanya untuk mengejar pasukan muslimin. Dan sekian banyak keutamaan Abi Dzar radhiyallahu anhu mungkin tidak bisa saya sebutkan semua karena waktu tidak memungkinkan. Tapi beliau dengan banyaknya amal yang sudah dikerjakan, jauhnya diri dari dosa, beliau masih mengatakan, apakah kalian mau tahu hari kefakiranku? Di mana aku betul-betul sangat sedih, sangat butuh dengan bantuan, yaitu pada saat aku diletakkan di kubur. Lihat bagaimana Abi Darda, Abi Dzar radhiyallahu anhum, mereka menyadarkan diri mereka sendiri kalau satu waktu akan meninggal dunia. Dan harus selalu tiap hari sadar dengan masalah ini. Supaya pada saat mati datang, kita bisa berkata seperti yang dikatakan oleh Bilal radhiyallahu anhu. Pada saat ditanya tentang kematian, beliau mengatakan, marhaban bil maut, selamat datang kematian. Karena beliau sudah merasa setiap hari punya persiapan yang sangat matang. Sehingga beliau siap menghadapi kematian tersebut. Bagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah melihat jenazah dipikul di hadapan beliau. Lalu beliau meneteskan air mata seketika pada saat itu. Lalu beliau berkata yang didengarkan oleh orang sekitarnya, lanjutkan perjalanan kalian. Sungguh demi Allah kami pasti akan menyusul. Dan orang-orang seperti ini teman-teman sekalian luar biasa. Karena mereka cuma melihat jenazah, kena lunaknya hatinya. Dan hati lunak dengan dua hal kata Imam Ahmad, amal soleh dan pendapatan halal. Maka mudah sekali tersentuh. Lihat kejadian kecil aja, peringatan kecil saya sudah cukup untuk membuat mereka sadar dan kembali kepada Tuhannya. Terjerumus dalam satu perbuatan dosa, satu baru mau lakukan saja dia sudah gemetar, ketakutan untuk tidak mau melakukannya atau segera bertobat. Pada saat sedikit terjerumus lalu dia kembali kepada Tuhannya Allah SWT. Ini karena hatinya bersih. Jadi kalau kita dengar nasihat-nasihat seperti ini teman-teman, lalu hati kita tidak tergugah sama sekali, tidak mengambil pelajaran, lupakan siapa yang menyampaikan, tapi apa yang sedang disampaikan, kalau itu benar, maka ambil sebagai pelajaran. Karena majelis-majelis ilmu seperti ini hanya bisa seperti kami menyampaikan saja. Tidak mungkin saya pribadi teman-teman sekalian mengetuk rumah antum, kos-kos antum setiap saat, ayo sholat akhi, ayo sadar ukhti, ayo begini dan begitu, tidak mungkin. Semua kami hanya datang menggunakan mikrofon, pengeras suara, sampaikan. Beruntunglah orang yang engah dan sadar dengan masalah ini. Di saat ini dan beberapa saat ke depan setelah antum dengarkan, saya akan sampaikan banyak sekali statement para ulama salaf tentang masalah bagaimana mereka memotivasi diri mereka agar selalu rajin ibadah, termasuk bagaimana nanti mereka menyambut ibadah-ibadah yang besar sekali, yang mahal sekali seperti Ramadan yang akan datang ini. Mereka bagaimana memotivasi diri mereka, kita ambil. Kalau setelah mendengarkan semua ini masih belum terugah juga hati kita, maka berbanyak istighfar. Karena hati sudah keras menandakan ada dosa di dalamnya. Karena kalau pernyataan seperti ini tidak sampai, tidak bisa menyentuh, tidak bisa membuat hati kita lunak, air mata kita mungkin menetes, pikiran kita mulai merenung tentang kebesaran dan kemahakuasaan Allah serta ketakutan akan dosa-dosa yang mungkin Allah bisa hukum, maka ini berarti ada satu pengganjal yang luar biasa.
Lalu dengan apa lagi kita harap akan datang peringatan yang bisa membuat kita sadar? Teman-teman sekalian, Hasan Basri rahimahullah, beliau pernah menuturkan sebuah statement yang menarik. Beliau mengatakan kematian menyingkap kejelekan dunia. Tidak sedikit pun dunia menyisakan kebahagiaan bagi orang yang berakal. Maksudnya, kalau orang sadar mati itu akan datang kepadanya, di saat itu dia tidak bisa membawa apapun yang dia kejar dari dunia ini. Bajunya yang penuh dengan pangkat-pangkat misalnya, hanya digantung, tidak bakal dipakein dia, atau tidak akan dibawa ke kuburan. Kalaupun dia dipakein misalnya, karena itu seragam dinas dia misalnya, tetap akan hancur dimakan oleh tanah. Makanan dia, pakaian dia, apa saja yang dia tinggalkan dari rumah, dari harta, semua hanya dikenang hitungan hari saja. Maka Hasan Basri mengatakan dalam statement yang lain, hai manusia, ketahuilah kamu hanya seperti hitungan angka saja. Seperti hitungan angka saja. Setiap satu hari berlalu, maka angkamu berkurang satu. Artinya kamu akan segera menghabisi angka-angka yang sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makhul, seorang tabi'in, ketika melihat jenazah, beliau berkata untuk dirinya dan ternyata didengar oleh orang sekitarnya, lanjutkanlah. Sungguh kami pun sedang berjalan untuk menyusul sebuah nasihat, maksudnya jenazah ini, yang sangat mengenah lagi singkat. Sementara kelalaian yang sangat buruk telah menimpa. Maksudnya selama ini kami lalai. Kami seakan-akan tidak akan mati seperti orang-orang ini. Orang yang pertama, ini jenazah, sudah pergi. Namun orang yang setelahnya, maksudnya dia bicara tentang dirinya, sayang sekali tidak mengambil pelajaran darinya. Rabi' ibn Huthaim rahimahullah, seorang ulama tabi'in yang hampir setiap orang di Irak kalau sudah merasa lemah imannya, datang ke beliau. Hanya untuk mendengarkan saja nasihatnya. Terkadang orang melihat saja dia sudah cukup membuat orang itu takut kepada Allah dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini memang salah satu ciri orang-orang saleh yang hubungannya baik sama Allah. Biasanya orang lain melihat dia saja sudah cukup membuat imannya bertambah. Orang lain melihat dia cukup membuat orang itu taubat dari dosa. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah berkata tentang Ibnu Taimiyah gurunya, kami kalau sudah mulai hati kami mengeras, kami sedikit punya masa malas dalam ibadah, kami datang hanya untuk melihat Ibnu Taimiyah. Melihat saja dia sudah cukup membuat semangat kami kembali untuk beribadah dan kami berhati-hati dalam perbuatan pelanggaran agama. Di sini Rabi' ibn Huthaim rahimahullah, ia menjadikan kematian sebagai kawan terbaiknya. Dia jadikan betul-betul seperti sahabat yang selalu ada di sebelahnya. Seraya selalu berkata rahimahullah, tidak ada sesuatu yang terbaik dan gaib yang sedang dinanti-nanti seorang mukmin melainkan kematian. Janganlah kamu memberitahukan kepada siapapun nanti jika diriku telah meninggal, dan bawalah diriku dengan senyap kepada Rabbku nanti ke makam yang aku akan dikuburkan. Dan kemudian dia menggali sebuah kuburan di belakang rumahnya, dalam beberapa athar di dalam rumahnya, yang setiap malam dia masuk ke dalamnya sambil dia mengatakan, wahai Rabi, ingatlah. Lalu dia membaca firman Allah SWT dalam surah Al-Mu'minun, surah nomor 23 ayat 99 dan ayat 100. Qala rabbirji'un la'alli amalu salihan fima tarakt. Wahai Tuhanku, orang-orang kafir pada saat meninggal nanti mengatakan, wahai Tuhanku, kembalikan aku di dunia agar aku bisa berbuat amal saleh yang dulu aku tinggalkan. Maka dia menasihati dirinya sendiri di liang lahat itu, di malam yang gelap sendirian dia mengatakan, wahai Rabi, bagaimana nanti pada saat kau menyesal, atau jangan tunggu pada saat kau menyesal di saat kematian datang sementara kau membutuhkan amal saleh. Maka terus saja dia nasihati dirinya sehingga dengan itu dia tidak meninggalkan amal-amal saleh. Muhammad bin Wasi' rahimahullah, dia pernah ditanya, bagaimana kabar anda hari ini? Begini ulama menjawabnya, tapi memang orang harus memahami dengan mata hatinya. Karena mereka berbicara dengan ilmu. Ini mutiara-mutiara ilmu yang sangat mahal. Bagaimana kabar anda hari ini? Dia mengatakan, bagaimana menurutmu kabar seseorang yang sedang berjalan langkah demi langkah setiap hari menuju ke akhirat? Maksudnya bagaimana? Kau butuh jawaban apa? Pada seseorang yang selalu ketakutan, dia sedang melangkah setiap hari sudah menuju ke akhirat. Dia tidak perlu mengatakan, oh saya akan sibuk beramal saleh, tidak. Saya akan selalu berusaha mengisi waktuku yang sangat pendek ini dengan amal-amal yang akhirnya di akhirat nanti aku tidak menyesal. Terus saja mereka mengucapkan kata-kata seperti ini untuk dirinya dan untuk orang lain. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, beliau seringkali mengumpulkan ahli fikih, para ulama, lalu mereka
fokus saling menasihati tentang kematian. Lalu dikatakan dalam salah satu majelisnya, satu waktu pernah beliau berbicara, membuka pembicaraan tentang kematian, lalu si alim fulan berbicara, si alim fulan berbicara, bicara tentang kematian, prosesi pencabutan ruh, alam barzah, hari kebangkitan, surga neraka, sampai dikatakan seluruh majelis itu menangis, seakan-akan di hadapan mereka terdapat sosok jenazah. Begitu juga Al-Amash, Al-Amashin namanya Sulaiman bin Mahran rahimahullah, salah satu gurunya ulama-ulama hadis. Kalau kita baca riwayat-riwayat ulama hadis Bukhari, Muslim, biasanya dalam sanadnya itu ada fulan-fulan dari Al-Amash. Amash ini julukan sebenarnya. Nama beliau Sulaiman bin Mahran. Beliau menceritakan di masanya, kita pernah menghadiri prosesi pemakaman. Dan kita atau kami tidak mengetahui siapa sebenarnya keluarga yang ditinggal oleh mayit. Karena saking sedihnya seluruh manusia yang hadir pada saat itu. Jadi mereka betul-betul meresapi tentang orang mati ini, langsung diambil pelajaran. Bukan mungkin seperti kita biasa lihat jenazah lewat, ambulan lewat, oh orang mati, ya udah selesai. Begitu aja. Tetap aja dia telepon dengan maksiatnya, tetap aja tontonannya berjalan yang maksiatnya, tetap aja lisannya masih berdusta, tetap aja transaksi ribanya masih jalan. Seakan-akan mati itu tidak jadi peringatan buat dia. Ini luar biasa nih. Hatinya sudah keras. Gitu. Harusnya orang-orang yang hatinya lunak itu lihat begitu saja sudah langsung diambil pelajaran. Apalagi kalau sampai lebih daripada itu, kayak kejadian besar, gempa, bencana, banjir, itu kalau kaum salafus saleh itu luar biasa. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mendengar guntur saja. Guntur waktu dia lagi ada di Kufah. Kita sering dengar guntur musim hujan. Maka beliau mengatakan sambil meneteskan air mata, sungguh ini peringatan keras dari Allah di atas langit sana kepada penduduk bumi. Maksudnya ini hati-hati, suara guntur begitu keras menggelegar, ini bukan sembarangan. Berarti ada sesuatu yang salah di muka bumi yang harusnya diperbaiki. Thabit al-Bunani rahimahullah pernah bertutur, dahulu kami pernah menghadiri proses pemakaman. Kita tidak melihat siapapun melainkan semua orang menutup setengah wajahnya karena menangis. Dan ini sesuai dengan yang disunnahkan oleh Nabi SAW. Dalam sebuah riwayat Bukhari, pernah Nabi SAW lihat jenazah sahabat dimakamkan. Begitu digali kuburannya lalu diturunkan, Nabi SAW datang merapat di situ. Begitu melihat liang lahat itu, Nabi SAW lagi berdiri tiba-tiba tunduk dan menopang diri beliau dengan lutut beliau. Jadi bukan duduk sampai ke bawah tapi lututnya yang turun ke bawah. Lalu beliau tundukkan kepala sambil meneteskan air mata karena waktu itu musim panas. Pasir di bawah Nabi SAW itu tertetes dengan air mata beliau yang banyak. Lalu beliau mengatakan dalam atau keadaan seperti inilah kita harus menangis dan punya persiapan. Jadi Nabi SAW selalu ingatkan dan ini dipraktikkan oleh para kaum salaf. Selalu pembicara mereka tidak pernah luput dari masalah kematian. Hati-hati, dia ingatkan diri dan juga ingatkan orang di sekitarnya. Oleh karena itu teman-teman, mengingat kematian ini satu hal yang luar biasa. Sering dengar putar-putar terus ceramah, ulang-ulangin ceramah tentang kematian, pencabutan ruh, nanti di dalam alam kubur, siksa kubur ya. Perhatikan, baca semua itu. Ada tulisan Ibnu Rajab rahimahullah. Saya pernah lihat sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Waktu itu beberapa tahun lalu saya lihat judulnya 559 kisah nyata alam barzah. Tulisannya Ibnu Rajab, tapi saya tidak tahu penerbitnya siapa. Cuma saya pernah lihat buku itu dan itu buku sangat bagus. Ratusan kisah tentang kisah-kisah nyata orang-orang soleh yang dikubur di masa dulu. Di Irak, ya, di wilayah-wilayah yang para salafus soleh hidup dulu. Dan ratusan kisah tentang orang-orang yang disiksa di alam kubur. Kita perlu baca, dengar, lihat supaya menyadarkan diri kita. Selalu dengar ceramah teman-teman sekalian tentang surga, tentang neraka. Supaya menambah iman kita dan selalu semangat untuk mengerjakan amal soleh dan jauh dari kelalaian. Karena kelalaian ini tidak ada manfaatnya sama sekali. Hanya membuat kita jauh dari Allah, jauh dari rezeki yang Allah janjikan di dunia karena dosa akan menjauhkan dari rezeki. Di akhirat kita akan menyesal. Kita akan menyesal. Salah satu dari 3 golongan yang menyesal hari kiamat. Golongan pertama adalah orang kafir, munafik dan musyrik yang kekal di api neraka. Ini abadi penyesalan mereka. Yang kedua adalah orang-orang ahli maksiat dan dosanya lebih berat daripada amal solehnya. Menyesal juga karena masuk neraka dulu walaupun nanti masuk surga. Yang ketiga adalah orang-orang beriman yang masuk surga. Yang sebenarnya di dunia dia punya peluang untuk meraih derajat-derajat tinggi di surga tapi dia lalai. Nanti dia sadari selama masuk surga. Oh dulu saya hanya kena duduk nongkrong sama teman saya. Andai saja saat itu saya berzikir. Atau saya misalnya membicarakan nasihat, atau saya misalnya hadir majelis ilmu, atau saya silaturahmi keluarga, derajat saya ke sana loh, tapi sudah nggak bisa diperbaiki. Penyesalan itu hanya kelalaian biasa, mungkin perbuatan mubah
yang antum tinggalkan. Bagaimana dengan orang yang mengkalikan kewajiban dan seterusnya. Kemudian diriwayatkan dari Abbas bin Hamzah rahimahullah, beliau berkata, aku pernah mendengar Zannun al-Misri, ini salah satu juga ulama rahimahullah, saat berada di tengah-tengah muridnya dia memberikan nasihat, jadikanlah kematian sebagai bantal kalian ketika tidur. Dan bayangkan seolah-olah ia di depan mata kalian saat terbangun. Bersikaplah seakan-akan diri kalian tidak membutuhkan dunia dan sangat membutuhkan akhirat. Ya. Ini kejadian Gaza ini selalu ambil pelajaran teman-teman. Saya sarankan, ini saran saya. Kalau lagi ada cuplikan antum buka Instagram, buka Facebook, jangan di skip. Nonton itu. Lihat bagaimana kejadian mereka. Betul-betul Allah berikan pelajaran kepada kita. Kalau kita menggunakan iman dalam hati, bagaimana hinanya dunia itu. Bangunan bisa hilang, nyawa bisa melayang gitu kan. Dengan mudahnya gitu, semua itu bisa hilang, itu bisa hilang. Mungkin dengan ini juga Allah memberikan istidraj kepada orang-orang Yahudi. Allah tambahkan dosa-dosa buat mereka yang akan menambah siksaan mereka, itu bukan mustahil. Karena kalau nikmat menimpa pada seorang hamba, sementara dia bermaksiat kepada Allah, kayak mereka lakukan kezaliman ini, maka berarti itu adalah tahapan siksaan, di mana Allah ingin menambahkan siksaan di atas siksaan mereka. Gitu kan? Tapi hinanya dunia. Begitu sebentar dan Allah berikan kesadaran mereka, tidak usah cintain dunia, toh kehidupan kalian akhirat. Dan betul-betul itu terlahirkan dalam diri mereka. Sayang kalau kita tidak ambil pelajaran dari kejadian seperti ini. Kemudian Aun bin Abdullah rahimahullah berkata, betapa banyak orang yang menjalani hari yang pertama kayak tadi kita ada pagi hari, tapi tidak sampai pada akhir hari itu. Dia sehat, dia kuat, dia tidak sadar, tidur udah gak bangun. Dan ada berapa banyak orang yang menunggu esok hari, namun tidak sampai pada esok hari. Sekiranya kalian mampu melihat ajal dan bagaimana ia berjalan menuju kalian, niscaya kalian benar-benar akan membenci angan-angan dan tipu dayanya. Abdi Rabb rahimahullah berkata kepada Makhul, ini seorang ulama. Makhul seorang tabi'in, dua-duanya tabi'in, tapi ini ulama seorang alim menasihati alim yang lain. Abu Abdi Rabbi rahimahullah berkata begini kepada Makhul, wahai Abu Abdillah, Makhul punya anak pertama namanya Abdullah, dipanggil Abu Abdillah. Apakah anda menginginkan surga? Kata-kata Makhul menjawab, siapa yang tidak menginginkan surga? Kata Abu Abdi Rabbi rahimahullah semua, kalau begitu cintailah kematian. Jadikan sebagai fikiranmu setiap saat. Kalau kau akan menuju kepada kematian tersebut. Sehingga semua perbuatanmu, perkataanmu, sikapmu akan memiliki persiapan untuk kematian tersebut. Karena dirimu tidak akan pernah melihat surga kecuali setelah mati nanti. Orang-orang terdahulu teman-teman sekalian banyak sekali mereka saling mengingatkan satu sama yang lain. Seorang penasihat khalifah yang masyhur, Raja bin Haywa rahimahullah. Raja bin Haywa ini beliau yang menjadi penasihatnya Sulaiman bin Marwan, kemudian juga dialah yang menjadi penyebab Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah. Ya, itu punya kisah panjang. Yang penting dia seorang alim yang luar biasa. Pernah mengatakan apabila seorang hamba mengingat kematian, niscaya akan meninggalkan perbuatan hasad dan bersenang-senang. Artinya salah satu manfaat kalau kau ingat kematian, hai saudaraku muslim, maka engkau akan meninggalkan semua perbuatan yang memang bisa merusak hatimu. Coba bayangkan teman-teman, kalau seandainya ada orang di antara kita divonis oleh dokter, maaf, umur anda menurut ilmu medis tinggal 1 jam lagi, misal. Kira-kira di saat itu, apa yang akan kita lakukan? Walaupun mungkin belum maksimal 100% iman kita bisa terdongkrak untuk memikirkan kita buat apa. Tapi mungkin, saya yakin mungkin 10%, 20% kita akan mengatakan tentu saya akan beramal soleh. Kalau seandainya ada orang yang sudah divonis sama dokter begini lalu kata ada temannya yang datang mengatakan, ingat gak si fulan itu sedang menggunjing kamu, menceritakan buruk. Dia tahu 1 jam lagi dia meninggal, dia tidak akan jawab. Si fulan ajak kamu berantem, si fulan ambil hartamu, dia tidak akan pedulikan lagi karena dia akan meninggal dunia. Dia tidak pikir lagi masalah itu. Sebenarnya teman-teman tanpa menunggu vonisan dokter, kita semua akan meninggal dunia. Jadi sayang sekali kalau kita tidak sadari masalah ini. Sehingga harusnya kita jadikan sebagai pendongkrak utama kita untuk selalu rajin beramal saleh. Segera istighfar sebelum terlambat. Peringatan-peringatan seperti ini, saya pun tidak pernah menyusun kata-kata ini teman-teman. Saya tidak tahu bagaimana Allah Azza wa Jalla memudahkan dari lisan yang keluar ini untuk memperingatkan diri saya sendiri dan teman-teman sekalian. Cerdas sekali orang kalau sadar, oh iya ya, kemudian dia perbaiki hidupnya. Pegang setir kehidupan kita masing-masing, masukkan ke rel jalan yang benar,
Yaitu tujuan utama kita diciptakan mengabdi dan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sayang sekali kalau tidak dimaksimalin. Bishr bin Al-Harith rahimahullah berkata, apabila kamu mengingat mati, maka keindahan dan kesenangan dunia akan sirna. Jadi kecil, bukan menjadi target utama. Para salafus saleh dulu kalau ketinggalan satu kali sholat berjamaah, lebih membuat mereka sedih, bahkan bisa sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun mereka sedih dengan ketinggalan satu sholat berjamaah daripada mereka kehilangan harta dunia dan seluruh isinya. Itu terjadi kepada para sahabat, para tabi'in, para orang-orang soleh. Karena mereka tahu ini yang saya butuhkan. Dunia itu gampang, akan datang dengan sendirinya. Rezeki sudah ditentukan. Tapi amal soleh yang luput tidak bisa diperbaiki. Sekali kita nggak sholat subuh berjamaah di masjid, baik kita taubat sama Allah, dimaafkan. Tapi subuh itu, di hari itu tercatat di buku amal kita. Kita akan lihat di hari kiamat, orang ini nggak sholat subuh. Kenapa? Ketiduran, karena begadang, karena ini dan itu misalnya. Baik, alasannya diterima. Tapi tetap berarti kosong dari amal soleh. Yang sempat sholat subuh di hari itu beruntunglah dia. Dapat derajat yang tidak bisa kita jangkau. Kan begitu, itu amal soleh nggak bisa. Nah itu yang difahami oleh para salafus soleh sehingga mereka hati-hati sekali. Ibrahim At-Taimi rahimahullah berkata, ada dua perkara yang akan mengikis kenikmatan dunia dariku. Maksudnya ada, alhamdulillah. Tidak ada, nggak jadi masalah. Orang yang pikirkan kematian dan akhirat, dia mau makan sesuatu. Datang ke restorannya sudah habis, tidak masalah, makan yang lain. Mau beli baju nggak dapat, dia sudah beli baju yang lain. Karena dunia dianggap kecil sama dia. Beliau mengatakan, ya kalau orang mengingat kematian, atau ada dua perkara yang akan mengikis kenikmatan dunia dariku, mengingat mati dan menyadarkan diri akan berdiri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ka'ab al-Ahbar rahimahullah berkata, barang siapa yang memahami kematian, maka segala musibah dan kesedihan dunia akan terasa ringan. Siapa yang ingat kematian, maka semua urusan dunia jadi kecil buat dia. Toh saya juga akan mati. Kalau ada hak kita sama orang lain, maka kita tahu dan yakin setelah mati kita akan ambil hak kita. Itu keyakinan seorang muslim. Kalau kita zalimi orang lain dengan ingat kematian, kita jadi hati-hati, kita jadi minta maaf. Lebih baik sekarang tebal muka, maafin saya salah, kembalikan haknya orang daripada nanti di akhirat dibayar dengan ibadah. Itu manfaat yang besar orang kalau ingat kematian. Kemudian juga suatu hari Amr bin As rahimahullah. Ya. Ini cara salafus saleh begitu tersentuh mereka langsung ya action selalu bergerak kepada hal-hal yang baik. Pernah satu waktu Amr bin As melihat sebuah makam kuburan. Begitu lihat berapa detik saja tiba-tiba beliau cari satu tempat di pinggir jalan lalu beliau sholat. Beberapa muridnya teman-temannya dari tabi'in mengatakan belum pernah Anda lakukan perbuatan seperti ini. Beritahukan kami kenapa tiba-tiba Anda sholat. Selama kami temani Anda sama hidup ini, belum pernah kami lihat Anda sholat di pinggir jalan. Maka beliau mengatakan, aku pada saat lihat kuburan itu, tiba-tiba aku teringat dengan ahli kubur, serta sesuatu yang menghalangi mereka. Maka aku ingin beribadah kepada Allah dengan sholat. Maksudnya, aku tahu ini. Sekarang aku enggak, kalau orang-orang di kuburan ini, sebenarnya mereka berharap bisa hidup dan bisa beramal soleh. Dan sekarang saya masih hidup punya kesempatan, maka saya sholat. Karena sholat adalah amal yang paling mulia. Saya langsung eksekusi untuk mengerjakan sholat. Ini juga pernah terjadi kepada Hasan Basri rahimahullah. Di mana beliau pernah melihat jenazah kemudian beliau langsung berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang anak muda bertanya kepadanya, kenapa Anda berzikir wahai imam? Maka beliau mengatakan, karena yang sedang kita pikul ini sudah tidak bisa berzikir lagi. Maka berzikirlah wahai anak muda. Jadi begitu mereka luar biasa saling mengingatkan satu sama yang lain. Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, pada saat beliau sedang sakit dan menjelang kematiannya, ini ulama terkenal, Sufyan ats-Tsauri seorang tabi'in yang terkenal sajjad, suka sekali sujud ya. Beliau itu kalau sujud kepada Allah SWT luar biasa, tidak mengangkat kepalanya sama sekali sampai semua hajatnya sudah dituangkan kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada seorang laki-laki yang menyampaikan sebuah hadis yang membuatnya takjub. Kisah ini sebenarnya dan beberapa kisah ke depannya akan kami sampaikan. Bagaimana para salafus saleh mereka itu kalau walaupun mereka sudah mau mati, maka mereka coba kalau masih ada faedah yang bisa didapatkan mereka segera raih. Tadi Amr bin As langsung sholat misalnya, Hasan Basri langsung berzikir begitu lihat jenazah. Jadi mereka seperti itu. Nah pernah Sufyan ats-Tsauri pas dia lagi ranjang kematiannya ada orang datang melihat beberapa orang menjenguknya. Ada satu orang sebutin hadis, yang hadis ini Sufyan ats-Tsauri belum pernah dengar dan dia takjub. Dalam kondisi dia sangat lemah, dia sempat berdiri kemudian mengorek di bagian ranjangnya dikeluarkan beberapa alat tulis. Di masa itu masih sangat sederhana.
Disebutkan dalam kisah ini papan dengan pena, lalu beliau menulis, mengatakan pada orang tersebut, ulangi hadis tadi yang kau sebutkan, aku ingin menulisnya. Pada saat dia lagi pegang dalam kondisi dia gemetar karena suruh sangat lemah, dan setelah ini memang dia meninggal. Maka orang-orang mengatakan, dalam kondisi ini Anda masih sempat menulis? Kata Sufyan, sungguh ini sebuah kebaikan. Jika aku telah tetap hidup setelah ini tidak mati, maka aku telah mendengar kebaikan. Dan bila aku mati pun, maka aku telah menulis suatu kebaikan. Kalau aku kerjakan ini sekarang, dan aku masih hidup, kebaikan. Aku masih bisa hafal, bisa ajarin ke orang. Kalau aku meninggal, aku telah tulis kebaikan dan bisa dinukil untuk diambil manfaatnya oleh orang lain. Al-Qadi Ibrahim bin Jarrah Al-Kufi rahimahullah meriwayatkan sebuah kejadian yang menarik dari gurunya Imam Abu Yusuf Al-Qadi. Al-Qadi Ibrahim mengatakan suatu hari Abu Yusuf menderita sakit. Lalu aku datang menjenguknya. Ternyata ia sedang pingsan. Setelah sadar, ia berkata kepadaku, wahai Ibrahim, apa pendapatmu mengenai suatu masalah? Lalu muridnya berkata, dalam kondisi seperti ini Anda masih mengajak diskusi. Ini dia sudah diranjang kematian, sudah sangat lemas gitu kan. Dan akan meninggal dunia. Maka gurunya mengatakan tidak masalah. Kita mempelajarinya. Barangkali seseorang bisa selamat dari kesalahan setelah kita diskusikan menjadi ilmu yang dinukil, orang bisa selamat dari kesalahan. Lantas ia pun melanjutkan mengatakan, wahai Ibrahim, manakah yang lebih utama? Dia tanya muridnya. Antara melempar jumroh saat manasik haji ini sambil berjalan atau naik kendaraan. Lontar jumroh di musim haji, mana lebih afdal? Jalan kaki ngelempar atau naik kendaraan. Zaman itu orang pakai unta atau kuda. Sambil di kendaraan lempar gitu. Dia tanya muridnya sebagai diskusi ilmiah. Maka muridnya menjawab, sambil naik kendaraan. Maka Abu Yusuf mengatakan, kamu keliru. Lalu muridnya mengatakan, sambil berjalan kalau begitu. Kata gurunya, kamu juga salah. Maka muridnya mengatakan, mohon berikan kepadaku jawabannya. Ini gurunya sudah mau meninggal ini. Dan nanti kita dengar di akhir cerita, setelah mengajarkan muridnya meninggal dunia beliau. Abu Yusuf ini meninggal, rahimahullah. Maka muridnya mengatakan, mohon jawabannya, semoga Allah meridhai Anda. Maka Abu Yusuf mengatakan, adapun bagi orang yang berhenti untuk berdoa di sana, ini sebenarnya masalah kecil sekali ya. Cuma mana lebih afdal antara, yang penting jumrohnya kan wajib. Tapi jalan kaki atau berkendaraan. Ini sebuah hukum fikih yang sebenarnya sederhana sekali, tapi mungkin bisa terselip pahala di situ. Dia mengatakan kalau ada orang berhenti untuk berdoa pada saat jumrah, maka sebaiknya yang melempar jumrah sambil berjalan. Kalau niatnya mau berhenti berdoa, maka dia sambil jalan, itu lebih afdal. Sedangkan bagi yang tidak ingin berhenti di sana, dia cuma jumrah langsung jalan, maka lebih utama dia melempar sambil naik kendaraan. Kemudian kata muridnya, jazakallahu khair. Kemudian muridnya bilang, aku pun pamit keluar. Pada saat aku tiba di pintu rumahnya, terdengar teriakan keras dari keluarganya karena ia telah meninggal dunia. Jadi di akhir hidupnya masih mendiskusikan masalah ilmu. Ya. Jadi teman-teman mulai detik ini, jangan pernah ada detik hidup antum berlalu tanpa ada hal yang bermanfaat. Walaupun itu mungkin kecil di mata kita. Karena bisa saja itu amal terakhir. Daripada kita isi dengan hal yang buruk. Atau minimal hal yang buang-buang waktu. Tidak ada manfaatnya. Seorang faqih Abul Hasan Ali bin Isa rahimahullah meriwayatkan bahwasanya ia pernah menemui Abu Rehan Al-Biruni. Saat itu sedang mengalami sakaratil maut, nafasnya sudah terengah-engah. Abu Rehan Al-Biruni sudah terengah-engah seorang ulama gitu kan. Dan nafasnya terengah-engah seakan-akan hampir akan keluar. Lantas pada kondisi tersebut, maksudnya sakaratil maut, Al-Biruni berkata, apa pendapatmu suatu hari kelak mengenai pembagian warisan nenek-nenek dari pihak ibu? Diajak temannya diskusi tentang hukum warisan. Lalu dia juga bertanya tentang beberapa hukum berhubungan dengan warisan itu. Lalu Abul Hasan temannya ini seorang alim juga menjawab. Aku pun menjawab apa yang dia tanya karena melihat kondisinya yang kesian gitu kan. Lalu ia berkata kepadaku, Anda dalam kondisi seperti ini. Ya. Dia mengatakan, aku ya, dalam kondisi seperti ini akan meninggalkan dunia. Jauh lebih aku sukai dalam kondisi mengetahui masalah ini daripada aku tidak mengetahuinya. Sementara dunia juga ini akan tetap ditinggalkan dalam kondisi aku tahu atau tidak tahu. Kemudian beberapa saat saja setelah itu dia pun meninggal dunia.
dia pun meninggal dunia. Dan sekian banyak sebenarnya ya nasihat-nasihat yang bisa kita ambil dari kaum salafus saleh tentang masalah kematian. Nah, saya ingin sampaikan teman-teman sekalian, berhubungan ini sebenarnya awalnya ya, pemicunya, dan kita ingin kembali mengingatkan kalau di depan mata kita ini ada hari-hari terbaik. Sebagaimana Allah memilih dari kalangan malaikat Jibril, Mikail, Israfil adalah pimpin malaikat. Allah memilih dari kalangan manusia, dipilihlah Nabi Muhammad SAW dan Nabi-Nabi Ulul Azm, Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa alaihissalam sebagai pemimpin manusia. Kemudian juga dari tempat Allah memilih adanya Mekah dan Madinah, dilipat gandakan sholat di sana, maka Allah juga memilih Ramadan ini, teman-teman sekalian, sebagai waktu yang terbaik. Tinggal berapa hari saja. Jangan sia-siakan, maksimalkan ini. Buka hati kita teman-teman sekalian selapang-lapangnya. Mohon kepada Allah diisikan rasa rindu, rasa iman, ilmu yang cukup untuk menerima dan menghadapi Ramadan. Itu yang terjadi pada saat salafus saleh menghadapi Ramadan dan menyambutnya. Dan Nabi SAW sudah menyebutkan di dalam hadis yang sangat masyhur ya, pada saat memang Ramadan akan datang, beliau mengingatkan semua sahabat dan juga dinukil ya, untuk kita umatnya, perkataan beliau yang sangat masyhur, sesungguhnya telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang penuh dengan berkah, di mana di bulan ini Allah Subhanahu wa taala melihat persaingan kalian dalam ibadah kalian, maka perlihatkanlah yang terbaik dari diri kalian sendiri. Saya simpulkan, mungkin panjang ini kalau mau dijelaskan, tetapi teman-teman sekalian, Ramadan memiliki banyak sekali keutamaan yang tidak boleh luput dari kita dan tidak ada di bulan lain. Yang pertama, bulan diturunkannya Al-Quran. Berarti memang Ramadan dijadikan bulan untuk Al-Quran. Saatnya antum buka, baca, tadaburi, khatam, tadaburi, hafal sebagian ayat-ayatnya, perhatikan dalam kehidupan. Sebagian salafus saleh ada yang menutup usahanya Ramadan karena ingin membaca Al-Quran. Sebagian mereka menutup pengajiannya karena ingin membaca Al-Quran. Jadi pokoknya baca saja terus Al-Quran tersebut karena dia akan menjadi saksi pada hari kiamat. Kata Nabi SAW, ya baca Al-Quran karena dia akan menjadi penolong bagi pembacanya hari kiamat, dan Ramadan adalah bulan untuk Al-Quran. Disebutkan dalam hadis yang sahih, kata Jabir radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW adalah manusia yang paling dermawan, dan beliau paling dermawan di saat tiba Ramadan, di mana Jibril alaihissalam datang kepada beliau dan mengajarkan kepadanya Al-Quran, dan itu terjadi di setiap malamnya. Kemudian juga dia adalah bulan yang terbaik dari ibadah. Puasa yang kita kerjakan teman-teman sekalian bukan penyiksaan. Tapi ini adalah bulan training. Ini training sebenarnya. 11 bulan kita pakai tubuh kita ini untuk makan, minum, pedas, dingin, panas, ya asin dan segala macam. Maka butuh diistirahatkan. Kalau badan kita ini mesin sudah rusak, gitu kan. Maka dengan Ramadan sebulan penuh kita diterapi kesehatan. Dan alhamdulillah di masa kita sekarang makin canggih teknologi, makin luas ilmu pengetahuan, makin dipuji puasa itu sebagai satu training yang sangat baik. Kita umat Islam sudah punya program puasa sunnah dan puasa wajib. Nah ini saatnya kita lagi sehat. Jangan nodai ibadah puasa kita ini justru dengan kita ya melampiaskan pada saat buka puasa dan sahur dengan balas dendam. Malah makan banyak, malah minum banyak. Nabi SAW sudah bahasakan sebaik-baik makanan buka puasa dan sahur bagi seorang muslim adalah kurma. Nabi gak bilang daging, Nabi gak bilang roti, walaupun boleh. Tetapi Nabi SAW mengingatkan kepada kita, coba makan ini buah yang terbaik. Lalu kemudian juga makan yang lainnya. Kalau azan teman-teman sekalian, segera minum. Dikatakan dalam hadis yang sahih Nabi SAW berbuka puasa dengan rutab. Rutab itu kayak kurma basah atau kurma muda. Kalau tidak ada dengan kurma kering. Kalau tidak ada baru kemudian beliau meneguk beberapa teguk air. Lalu sholat maghrib. Setelah itu baru kembali untuk makan makanan yang kita harapkan. Jangan begitu azan sudah makan yang berat. Sehingga akhirnya memberatkan kita untuk sholat maghrib. Sayang sekali. Jadi ikan paus yang sangat besar sholat maghrib luput dari kita. Ramadan bulan pengampunan. Dibersihkan semua dosa-dosa. Kata Nabi SAW, Ramadan ke Ramadan yang akan datang adalah pembersihan dosa di antaranya. Ramadan bulan yang penuh dengan berkah dan rahmat. Maksudnya semua dicukupi oleh Allah SWT. Waktu kita panjang untuk beraktivitas yang biasa kita habisin siang hari. Makan 2-3 jam, pergi cari restoran, istirahat dari kantor. Hilang semua itu dan jadi panjang waktu untuk aktivitas. Dan tidak boleh Ramadan membuat kita menjadi lemah. Karena awal disyariatkannya Ramadan tahun 2 Hijriah. Ya. Itu pada saat itu juga diperintahkan untuk perang Badr. Dan mayoritas sahabat berpuasa pada saat mereka sedang berperang. Jadi puasa tidak membuat seseorang muslim itu justru lemah. Ramadan satu-satunya bulan yang dibuka semua pintu surga, pendaftaran.
Kata Nabi SAW, kalau tiba Ramadan terbuka semua pintu surga. Dibuka pendaftarannya. Seperti kalau antum mau masuk di satu kampus, mengkuliah, ditulis pendaftaran. Pendaftaran 1 Januari sampai 31 Januari. Itu pendaftarannya. Kalau antum daftar di waktu itu, besar kemungkinan diterima. Kalau mendaftar bulan Februari mungkin bisa diterima, tapi tidak sebesar peluang kalau di waktu itu. Nah Ramadan dibuka pintu-pintu surga. Saya pendaftaran dibuka. Dan ditutup pintu-pintu neraka. Serta juga semua syaitan-syaitan yang jahat dibelenggu. Yang biasa membuat kita tersesat, lagi dibelenggu. Kalau ada yang mengatakan, Ustaz, kalau Ramadan syaitan dibelenggu, kenapa masih ada manusia yang berbuat dosa? Ini luar biasa, karena lemahnya imannya dan besarnya keinginan dia untuk selalu memenuhi hawa nafsunya. Ini yang terjadi pada iblis. Kita tahu iblis yang menggoda manusia kan? Tapi siapa yang menggoda iblis pada saat dia tidak mau sujud kepada Adam? Hawa nafsunya. Waktu itu belum ada diistilahkan, ya, yang goda iblis siapa, tidak ada. Karena iblis dianggap penggoda Nabi Adam dan penggoda semua manusia setelah itu. Kan gitu. Kemudian juga bulan Ramadan terkabulkannya doa. Kata Nabi SAW sangat jarang ditolak doa pada saat orang sedang puasa. Nah, itu terjadi pada saat sepanjang kita puasa dan juga menjelang buka puasa. Juga berlipat gandaan, satu-satunya bulan kalau antum kerjakan umroh, pahalanya berlipat ganda, biayanya biaya umroh, pelaksanaan umrohnya hanya 2-3 jam, 4 jam selesai, tapi dapat pahala haji. Sebagaimana kata Nabi SAW, umroh di Ramadan sama dengan haji bersamaku. Di dalamnya ada 1000 bulan. Ini bulan malam Lailatul Qadar. Ada hari. 1000 bulan ini berarti sama dengan 83 tahun plus 4 bulan. Artinya kalau pas Lailatul Qadar walaupun dia terjadi di 10 malam terakhir. Di malam-malam ganjil. Ya, cuma 1 kali. Tapi tetap kita bayangkan kalau kita masih hidup pasti kita lewatin. Kalau kita ucapin subhanallah malam itu. Sama pahalanya mengucapkan subhanallah 1000 bulan atau 83 tahun plus 4 bulan. Belum tentu umur kita sepanjang itu. Apalagi kalau dikerjakan di Mekah. Allah mudahin kita bisa umroh. Sholat di Masjid Haram 100.000 pahala. Sholat sendiri. Kalau sholat berjamaah kali 27 kali lipat. 2,7 juta pahala sholat di Masjid Haram kalau berjamaah. Plus lagi umroh di Ramadan di saat itu. Apalagi pas Lailatul Qadar dikali 1000 bulan itu luar biasa pahalanya. Gitu kan? Jadi banyak sekali kesempatan yang bisa didapatkan. Oleh karena itu teman-teman sekalian ini saran saja. Kalau mau baju lebaran, mau segala kebutuhan untuk lebaran, beli dari sekarang ini. Berapa hari sebelum Ramadan. Jangan 10 terakhir Ramadan. Itu saatnya itikaf, saatnya lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dikatakan dalam hadis Bukhari, Nabi SAW kalau tertinggal 10 terakhir Ramadan, maka beliau lebih mengencangkan sarungnya dan membangunkan keluarganya. Dan Ramadan ini juga adalah bulan peredam emosi, syahwat, ya. Kemudian memunculkan kepedulian dan pelipat gandaan amal saleh. Ya, dalam Islam sebagai penutup teman-teman sekalian kita bisa melipat gandakan pahala kita. Ini sering kami sampaikan. Kalau misal kita sholat seperti ini, kita dapat pahala 10. Maka bisa nggak saya dapat pahala 10 yang lainnya? Bisa. Kita jadikan ibadah ini, kita menjadi marketing untuk ibadah itu. Kita ajak orang lain untuk sholat. 10 orang ikut sholat, maka kita panen pahalanya. Begitu juga dengan Ramadan. Ajak orang lain, motivasi orang lain. Bahkan kita bisa meraih pahala mereka dengan buka puasakan orang. Saya tutup dengan ini teman-teman sekalian. Jangan luput di Ramadan ini untuk buka puasakan orang setiap hari. Semampu antum saja. Segelas air mineral nggak apa-apa. Sering saya sampaikan di pengajian, 1 dus air mineral 48 gelas itu cuma 20-30 ribu rupiah. 48. Kalau itu saja satu antum bisa beli, kasih di masjid atau musola dekat rumah atau bagiin orang di jalan. Saya bawa ke mobil, bawa ke kendaraan, pas pulang mau maghrib kalau memang sudah tahu buka puasa di pinggir jalan, bawa, bagiin kepada orang di pinggir jalan. 48, berarti hari itu antum punya 49 pahala buka puasa hanya dengan air mineral. Antum 48 yang lainnya. Bagaimana kalau kita bisa siapin 1 hari 1 dus? Bagaimana kalau 1 hari 10 dus kali 30 dan seterusnya? Itu semua pahala yang luar biasa. Berarti banyak sekali kesempatan untuk melipat gandakan pahala buka puasa. Kalau antum betul-betul miskin tidak punya apa-apa, biasanya orang miskin buka puasa di masjid. Maka selalu saya ingatkan, bantu marbot masjid. Taruh kurmanya, taruh airnya. Ini benar-benar gak ada modalnya, cuma bantu saja. Dan yang terakhir teman-teman sekalian, ini selalu saya jadikan cambukan bagi orang yang malas sekali. Tidak mau cari pahala. Ya, kalau tidak mau juga bantu marwah masjid cuma mau jadi bos-bos duduk, dilayani makan minumnya, baik. Tinggal tukar air mineral antum dengan teman di sebelah. Ini modalnya cuma begini. Nah, ya, ini ambil pahala saya ambil pahala kamu. Ini juga nggak mau cambuk saja. Ini luar biasa. Karena kata Nabi SAW, siapa yang buka puasa kan orang yang puasa,
dia akan dapat pahalanya tanpa dikurangi sebuah dari pahala dia. Karena itu modalnya cuma pindah-pindahin saja. Saya kadang-kadang kalau lagi di Masjid Nabawi sama ikhwah sama jemaah, saya selalu bilang, ini kesempatan nih cari pahala. Walaupun kita sudah bagi-bagi, alhamdulillah kepada orang lain, kita coba bagi, ini saling tukar-tukaran satu sama yang lain. Itu pahalanya luar biasa. Kalau ini juga nggak mau, ini luar biasa. Gitu kan? Dia akan menyesal sendiri nanti pada hari kiamat. Allahu a'lam. Baik itu saya teman-teman sekalian, semoga apa yang kita bahas malam ini bermanfaat buat kita semua. Allah ikhlaskan niat kita, ya Allah ikhlaskan niat kita. Allah selalu isi hidup kita semua dengan amal saleh. Allah panjangkan di atas kesempurnaan iman, ilmu dan amal saleh. Dan kita selalu doakan negeri kita menjadi negara yang aman, tentram, damai. Allah jaga persatuan dan kesatuan serta kemerdekaan kita. Allah berikan negara kita sampai menjelang hari kiamat nanti pemimpin-pemimpin yang baik, yang menjalankan tugas dan amanah dengan baik, serta bertanggung jawab, serta Allah jadikan juga kita masyarakat yang selalu gotong royong dalam kebaikan dan jauh dari kemaksiatan kepada Allah, dan semoga kita menjadi contoh bagi orang-orang yang atau negara yang lain. Tidak pernah lupa kita doakan saudara kita dimanapun mereka berada sedang tertindas, terutama di Palestina dan secara khusus Gaza dan Rafah di hari-hari kita sekarang. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, dengan doa, dan juga dengan jiwa kita serta harta atau apapun yang kita mampu lakukan, dan semoga Allah menyatukan kita semua di surga Firdausya tanpa hisab. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.